Menteri BUMN Erick Thohir kembali memecat direksi perusahaan plat merah. Kali ini, Direktur Energi Primer PT PLN Persero dipecat oleh Erick Thohir imbas dari krisis pasokan batubara ke PLN. Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Energi Primer PT PLN Persero, Rudi Hendra Prastowo. Pemecatan Rudi Hendra Prastowo dari jabatan Direktur Energi Primer PLN disebut-sebut sebagai imbas dari krisis pasokan batubara ke PLN. Rudi Hendra kemudian digantikan oleh Direktur Utama PT PLN Batubara Hartanto Wibowo. Sebelumnya, Erick Thohir melakukan sidak ke kantor pusat PT PLN didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti upaya pemerintah mengatasi permasalahan suplai batubara dan gas alam cair atau LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional. Krisis batubara yang menghantui PLN membuat 10 juta pengguna PLN terancam. Pemerintah kemudian mengambil langkah dengan menutup keran ekspor batubara terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjamin pasokan komoditas batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Pemerintah agaknya ngeri jika semua batubara diekspor dan berujung pada krisis batubara. Padahal Indonesia tercatat sebagai produsen batubara terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Kita langsung saja temui Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengetahui dasar dari pemecatan tersebut. Chief Erick, selamat malam. Jadi saya senang sebetulnya lihat Pak Erick sidak ke kantor PLN. Walaupun saya tidak kalah senang ketika Pak Erick sidak ke toilet sebetulnya. Jadi sebetulnya pemecatan ini karena waktu Pak Erick sidak ke sana mereka tidak ada di lokasi atau karena krisis batubara? Saya rasa konteksnya tidak hanya seperti itu. Karena kita tahu sebenarnya situasi krisis batubara ini terjadi juga bulan Januari 2021. Oke. Tapi waktu itu kan tidak gonjang-ganjing seperti hari ini. Ya. Nah, disitulah saya ngambil langkah. Saya waktu itu udah mengingatkan direksi PLN. Bahkan kita ada kesepakatan waktu itu bahwa PLN dan didampingin oleh Kejaksaan dan juga pada saat itu PPKP, bahwa sudah waktunya kita rubah strategi besar ini. Indonesia ini kan negara yang produksi batu bara. Ya. Kalau ada krisis kan aneh, ada yang salah. Ya. Orang Hong Kong dan beberapa negara lain yang tidak banyak batu bara aja tidak Mereka pernah malah krisis. Nah, jadi artinya apa? Ada yang harus diperbaiki. Oke. Salah satunya waktu itu rapat jelas bahwa PLN harus membuat kontrak jangka panjang. Toh udah ada harga DMO-nya. Ya. Nah, dan harga DMO-nya itu pun bisa kalau nanti harganya di bawah harga DMO, kan tinggal direvisi setiap tahun. Bahkan Kejaksaan sudah mendampingi, BPKP sudah mendampingi. Jadi langkah-langkah itu harus dilakukan oleh PLN. Ya. Nah, dan ada perbaikan lain yang harus kita juga lakukan. Tadi kita mesti punya roadmap besar, ya, dengan kebutuhan kita rencana, termasuk tadi antisipasi cuaca dan lain-lain. Kita sudah ingatkan. Tapi kalau terjadi lagi, tentu harus ada perbaikan. Oke, itulah hasil Ternyata hari kita ini. sidak juga masih ada sesuatu yang kurang baik. Makanya dengan berat hati ya kita harus mengambil tindakan tegas, ya mengganti daripada direksinya. Oke, Dan ini talent pool, talent pool yang bagus ya, usianya baru 45 tahun. Yang baru ini. Dari dalam, ya mudah-mudahan bisa melakukan transformasi lah. Tadi Pak Erick bilang krisis ini sudah terjadi sejak Januari 2021. Jadi sudah lama. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Waktu itu kita konkretkan dengan situasi yang sama seperti hari ini. Gitu. November kemarin pembelian DMO batubara dari dalam negeri itu hanya 1%, padahal harusnya 25%. Ketika ada
pergantian pucuk pimpinan PLN tanggal 6 Desember. Kenapa Direktur Primer ini waktu itu tidak ikut kena? Karena itu kita waktu itu pertahankan, karena kita yakin ada perbaikan. Tetapi kalau udah kasih kesempatan sekali, dua kali nggak bisa, ya sudah saatnya. Kita harus lakukan. Jadi dalam jangka 1 bulan, kemudian dirasa tidak melakukan perbaikan apa-apa. Inikah yang kemudian juga membuat Bapak Presiden marah dan meminta mulai tanggal 1 tidak boleh ada ekspor batubara ke luar negeri lagi? Saya rasa putusan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden adalah sangat tepat. Karena dengan negara produksi batubara besar, kita tidak boleh ada krisis. Karena itu Bapak Presiden meminta para PLN dan juga perusahaan-perusahaan batubara harus memprioritaskan daripada kebutuhan dalam negeri. Karena apa? Ekonomi kita lagi tumbuh sekali. Dan listrik ini adalah komponen yang terbesar untuk pembangkitan juga industri ataupun ekonomi. Kalau sampai mati ini jadi bahaya. Nah, karena itu kenapa ketika Bapak Presiden mengambil arahan seperti itu, kami 4 menteri langsung melakukan rapat. Saya, Pak Menteri SDM waktu itu, Pak Budi Karya Menteri Perhubungan, karena ini ada hubungan dengan logistik juga. Makanya kita melakukan tindakan-tindakan. Salah satunya yang kita lakukan waktu itu, kita cek lapangan. Ternyata di lapangannya, ya ternyata kekrisisan itu tidak dirasakan. Nah, ini yang ada sense of crisis di tubuh PLN. Ya, itu yang harus kita lakukan. Apakah tindakan tegas ini, tindakan keras ini merupakan shock terapi kepada mereka yang bermain-main dengan batubara? Ya, saya rasa nggak hanya PLN, untuk semua BUMN juga ketika ada krisis seperti ini, ya para pimpinan BUMN tidak punya sense of crisis, ya pasti saya akan ambil tindakan. Apakah kira-kira akan ada lanjutan nggak? Karena kalau kita lihat DMO ini tidak maksimal 25%. Bahkan kalau untuk sekarang 85 perusahaan saja yang baru mencapai 100% dan 489 di bawah 15%. Tentu kalau ada ketegasan baru nggak terkait dengan DMO ini? Saya sebagai tupoksinya korporasi PLN, tindakan dan perbaikan kita harus lakukan di PLN. Tapi tentu kan ada tupoksi dari kementerian lain. Yang saya rasa Pak Arifin akan mengambil juga posisi yang sama, bagaimana melakukan perbaikan di kementeriannya, ataupun juga mengambil tadi perbaikan Kepmen, bahwa DMO itu nanti akan dirubah tidak per tahun, nanti mungkin per berapa bulan, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, penaltinya juga keras. Dan juga harus dicabut izinnya kalau tetap nakalan. Nah, ini penting. Karena jangan sampai juga tadi keseimbangan kita sebagai negara yang ekspor batu bara juga jangan sampai terganggu. Karena itu perlu ada keseimbangan. Kemarin sidak bersama Menteri SDM. Ini kode keras bahwa kemudian setelah Direktur PLN ini akan ada tindakan tegas kepada para perusahaan yang tidak memenuhi DMO. No comment. Itu tugasnya Menteri SDM. Itu wilayah yang berbeda. Kalau saya sudah pasti, karena kita punya PT Bukit Asam, saya sudah pastikan Bukit Asam juga harus memberikan yang terbaik. Dan kalau ngelihat dari catatan, Bukit Asam itu jauh di atas 100% untuk mendukungnya. Nah, tetapi ini yang kita harus antisipasi ke depan. Karena itu saya sudah bicara kepada Bukit Asam, PLN, untuk duduk bersama kereta api. Bagaimana sumber tambang kita yang di Sumatera pun harus kita coba perbaiki dengan sistem logistik yang baik, sehingga ke depan kita harus antisipasi lebih baik. Untuk perbaikan model struktur pembelian itu bisa diperbaiki di dalam internal PLN atau harus di SDM juga? Harus di PLN dulu. Nanti Kementerian SDM punya payung, yaitu tadi DMO-nya seperti apa, harganya, atau juga nanti misalnya berapa lamanya dan lain-lain, itu mekanismenya pasti ada di Kementerian SDM. Jadi setelah dilarang 1 Januari 22, baru kurang dari seminggu, PLN sudah mendapat 13,9 metrik ton. Artinya sebetulnya jika selama ini dilakukan dengan baik, kelangkaan batu bara itu tidak perlu terjadi. Itu poin saya. Kenapa sejak Januari 2021 saya memimpin rapat, tidak hanya PLN, Asosiasi Batu Bara, kita ajak kejaksaan, kita ajak juga tadi yang namanya BPKP, dari Kementerian SDM juga kita ajak bicara, kita punya kesepakatan. Tetapi kalau kesepakatan itu tidak dijalankan, jadi 2021 sampai November diberi kesempatan. Sudah dan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh terjadi. Ada analis yang bilang kemarin ketika diganti Wadirut yang naik jadi Dirut karena kebetulan dekat dengan Pak Jokowi, ini harapannya supaya lebih berani. Ternyata benar lebih berani? Karena gini, kepentingannya kan kita menuju renewable energy. Kita juga perlu kepemimpinan PLN yang
mengerti dengan transisi. Oke. Pak Zul sudah melakukan perbaikan yang luar biasa ketika menurunkan hutang PLN dan juga memperbaiki daripada capex PLN dan menekan kosnya sampai 24 triliun. Nah, tugasnya sudah baik. Karena itu Pak Zul kita minta juga menjadi komut di PTPN 3 yang sedang lagi restrukturisasi. Karena Pak Zul ahlinya juga. Oke. Nah, hal ini memang bagian dari komitmen pemerintah jangka panjang renewable energy ini terjadi. Nah, itulah kenapa belajar dari masalah batubara hari ini, ya memang keseimbangan dari penciptaan daripada energi terbarukan memang harus dimulai dari sekarang berarti. Supaya keseimbangan itu tetap terjadi. Baik. Tapi pengusaha tetap protes ini pelarangan penjualan ke luar negeri. Mekanismenya pasti pemerintah akan bersama juga dengan pengusaha, tapi di titik-titik yang baik. Dan kita tadi yang seperti hari ini saya dengar Pak Presiden juga mencabut hampir 2.000 izin pertambangan, perhutanan. Itu artinya apa? Bahwa Bapak Presiden ingin juga tadi memberikan pesan moral, ya kalau diberi izin ini ya harus dijalankan dengan baik, bukan malah ngumpetin izin. Yang akhirnya lapangan pekerjaan tidak tercipta dan pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa dijalankan dengan baik. Pak Erik nyaman nggak disebut orang sebagai tukang pecat? Ya mungkin ginilah, saya juga tidak mau disalahartikan menjadi pemimpin yang arogansi. Tetapi tentu sudah resiko kalau kita harus juga mengambil tindakan tegas ketika ada krisis ataupun ada poin-poin yang bisa tidak terlaksana dengan baik. Itu bagian dari kepemimpinan. Apa yang ditargetkan untuk PLN ini dengan perubahan yang radikal seperti ini? Banyak sekali. Kalau kita lihat sejak awal kepemimpinan Pak Zul sendiri, ini kan pertama kali PLN punya direktur pemasaran. Yang selama ini PLN mau minta listrik. Nah, sekarang itu justru PLN harus mendatangkan. Kenapa? Karena era daripada monopoli listrik pun akan berubah. Karena sekarang rumah-rumah bisa pasang yang namanya solar panel dan lain-lain. Dan aturan menterinya sudah ada. Nah, karena itu apa? Transformasi PLN menjadi kunci utama untuk Kementerian BUMN tahun ini. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, bagaimana dalam sistem pengadaannya harus diperbaiki. Kedua, kita sekarang juga sedang mereview anak-anak perusahaan BUMN atau khususnya PLN yang saya rasa masih terlalu gemuk. Nah, saya sedang mereview juga PLN batubara yang jangan sampai memperpanjang birokrasi pembelian. Saya juga sedang melihat bagaimana transformasi PLN ini memang sebaiknya belajar daripada struktur yang sudah kita lakukan selama ini. Salah satunya membuat subholding retail. Sehingga apa? Pelayanan PLN kepada rakyat ini benar-benar maksimal dengan sistem smart meter. Sehingga yang namanya listrik ini semua terpantau. Siapa yang menggunakan, siapa database-nya. Sekarang ini era digital. Yang lainnya juga kita akan membuat subholding daripada power plant atau yang pembangkit. Dan ini sangat menarik. Kenapa? Nanti subholding ini tidak hanya melakukan tadi service pemberian listrik kepada Indonesia, bukan tidak mungkin negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan lainnya membutuhkan listrik dari Indonesia juga. Kenapa? Indonesia ini kaya dengan juga energi terbarukan seperti geothermal, air, angin, matahari, yang bukan nggak mungkin ini menjadi sumber income baru juga PLN. Baik. Salah satu keberatan daripada pengusaha tidak mau memberi kepada PLN karena nilai beli PLN jauh atau disparitasnya cukup tinggi dengan penjualan di luar negeri. Bisa tidak PLN kemudian supaya merangsang mereka mau menjual ke PLN meningkatkan harga itu? Saya rasa peraturan DMO-nya sudah ada. Jadi ya konsekuensi bahwa kita mencari makan di Indonesia harus juga kontribusi kepada negara Republik Indonesia. Apalagi kalau kita lihat contoh di industri batubara sendiri, ketika harganya naik ini kan tentu tadi listrik di Indonesia tidak boleh juga padam. Yang perlu diperbaiki nanti dari PLN juga sistem pembayarannya. Jangan sampai pengusaha yang sudah komit pembayarannya lama. Nah, hal-hal ini yang kita harus perbaiki. Ya, jadi tidak bisa kita hanya saling menyalahkan atau melihat siapa yang benar. Ya, kita sama-sama introspeksi diri lah. PLN hanya salah satu BUMN di bawah Pak Erik. Ini yang saya baca juga hari ini Krakatau Steel. Desember tanggal 6 di depan DPR Pak Erik bilang Desember ini Krakatau Steel akan bangkrut. Bisa default, saya bilang. Bukan akan bangkrut. Bisa bangkrut. Default. Bisa bangkrut. Bisa bangkrut. Ternyata sekarang tidak bangkrut. Apa yang dilakukan?
Karena begini, ketika kita merestrukturasi hutang yang ada di Krakatau Steel sebesar 31 triliun, kan itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Dengan restrukturisasi keuangan, Krakatau Steel sudah pasti bayar bunganya lebih murah, cicilannya lebih murah. Berarti apa? Langsung lebih sehat. Apalagi direksi dan komisaris, saya mengucapkan terima kasih sudah melakukan efisiensi besar-besaran. Cukup di situ tidak. Kenapa? Waktu kita merestrukturisasi, itu kan ada 3 langkah yang harus dilakukan. Salah satunya misalnya, bagaimana anak perusahaan Krakatau Steel harus digo-publikan. Deadline-nya tahun ini. Tapi ternyata meleset. Nah, dengan efisiensi yang dilakukan Krakatau Steel, akhirnya Krakatau Steel membayar dengan cash. Tetapi ketika membayar dengan cash, pasti nanti kan secara cash flow pun di tahun depan akan jadi masalah. Jadi apa? Poin untuk dia menggo-publikan akan harus jalan lagi. Ini hanya bagian dari tadi equilibrium supaya ini langkahnya tetap bersama. Dan saya mengucapkan terima kasih bagaimana setelah saya paparkan dengan RDP dengan Komisi 6 waktu itu teman-teman di Krakatau Steel sendiri ngelihat ini langkah-langkah harus jadi kita pernyataan bisa bangkrut itu seolah-olah jadi tantangan buat mereka. Tapi Pak Erik harus bayar 1 miliar karena waktu itu ada komisaris anak perusahaan yang bilang nggak akan bangkrut. Saya berani taruhan 1 miliar. Saya rasa begini, kalau kita terjebak dari hal-hal seperti itu, kita tidak menyelesaikan masalah. Justru kita sebagai Kementerian BUMN bersama BUMN-nya, justru kan kita bagaimana bekerja sama. Dan tugasnya kami sebagai kementerian selalu apa? Menekan, mengingatkan, dan menargetkan semua transformasi ini dengan semua rencana kerja itu harus tepat waktu. Itu yang menjadi kekurangan kita selama ini, selalu delay. PLN sudah untung, KS sekarang sudah untung. Inisiatif strategis macam apa yang bisa dilakukan untuk Garuda? Ya, Garuda kita harus melalui PKPU hari ini. Kenapa? Leasing cost kita itu kan salah satu tertinggi di dunia, 28%. Kalau kita benchmarking dengan leasing cost yang ada di penerbangan lain hanya 8%. Jadi kita jauh lebih mahal 20%. Dan di leasing ini ada kasus korupsi yang sudah ditangani KPK. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi ada cost leasing yang memang ya bodohnya kita. Apa itu? Ya mahal mau tanda tangan. Walaupun tidak ada korupsinya. Nah ini yang harus kita perbaikan. Artinya sebetulnya bisa murah. Ya harus. Nah ini berarti yang ketika bisa murah lalu mahal ditandatangani tidak ada korupsinya? Kita kan kembali, kita tidak bisa menuduh korupsi itu kalau tanpa ada data apakah ada apa. Nah ini yang saya minta kenapa para direksi BUMN sendiri penting. Kalau memang kita ada keterbatasan dalam bahasa atau keterbatasan dalam hukum, ya cari yang terbaik. Nah untuk mendampingi. Nah jadi kasusnya Garuda memang kita harus fokus kepada leasing ini dinegosiasi agar tadi setelah cost leasing ini menurun, baru kita peran-peran kesehatan Garuda itu. Jadi stepnya memang nggak bisa langsung. Tapi saya yakini kita ini punya market domestik yang sangat besar. Total kebutuhan pesawat terbang di Indonesia itu kira-kira 400. Sekarang dengan situasi COVID ini 200-an. Artinya apa? Ini masih di bawah kebiasaan yang jumlahnya 400. Kita akan bounce back lagi, tapi perlu waktu. Karena itu biasa di ekonomi itu atau di bisnis itu kita harus memperpanjang sama tadi restructuring Krakatau Steel juga kan jadi sehat. Nah ini Garuda dengan cara kita tadi bernegosiasi kepada leasing yang merupakan cost terbesar dan pelan-pelan domestiknya juga mulai recover, kita harapkan titik ketemunya selesai. Dan turunan lainnya masih banyak saya rasa. Masih banyak yang harus kita bahas tapi waktunya singkat sekali, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menutup saya minta tolong untuk dibaca berita berikutnya. Ya, demi bisa menuju tempat yang lebih aman, seorang ibu hamil bertaruh nyawa menerobos banjir. Wah, luar biasa ini. Sesaat lagi di iNews Prime. Terima kasih.